Jadi pada hari ini tanggal 21 April 2024 kita di Wihara Borobudur, Medan. Dan hari ini adalah hari latihan. Anda dari pagi sampai saat ini sudah melewati beberapa latihan ya. Barangkali ada orientasi, ada nyanyi, ya. Kemudian ada acara tadi barusan ada meditasi gerak ya, meditasi jalan ya, meditasi duduk juga, dan semuanya itu disebut sebagai meditasi. Meditasi mungkin istilahnya umum ya. Istilah yang lebih sederhana adalah melakukan kegiatan dengan penuh kesadaran. Ketika Anda melakukan sesuatu tanpa kesadaran juga bisa ya. Contoh Anda bernapas, napas masuk, napas keluar itu normal. Tapi dengan sengaja kita merasakan ada napas masuk dan napas keluar ya. Jadi ada unsur sengaja ya. Dengan unsur sengaja ini sebetulnya dia membangkitkan suatu kesadaran. Jadi kesadaran itu harus dibangkitkan. Ya, kalau dibiarkan dia tidak ada. Jadi kesadaran itu harus dilatih seperti ini ya. Nanti ketika sudah sering-sering latihan, kesadarannya itu gampang dipanggil. Jadi kesadaran itu adalah suatu yang kita panggil, kita undang, lalu baru dia muncul. Karena kita lebih sering tidak sadar. Ya. Makan sih masih makan ya. Menyendok, makan masih kunyah, tapi dia tidak sadar. Ya. Mendengarkan juga ya, bisa saja dia mendengar tapi dia tidak sadar. Bernapas juga sama ya. Napas masuk, napas keluar ya. Dari datang sampai sekarang Anda bernapas loh. Tapi seberapa sering atau berapa lama sadar tentang napas, nah itu mungkin tidak terlalu banyak. Tapi ketika saat ini saya bilang sadar napas, mungkin Anda langsung ingat ya. Ada napas masuk dan napas keluar. Pada hari ini saya rasa ada kaitannya dengan sharing ya. Sharing saya hari ini ada kaitannya dengan hari yang sedang kita peringati, yaitu namanya Cengbeng. Saya lagi menunggu suara jam dinding nih, belum bunyi ya. Udah lewat, Su. Udah lewat ya. Saya kira Su mau bilang hari Kartini. Iya. Baru saya mau bilang hari Kartini ya, sudah dibilangin ya. Jadi ada dua. Yang pertama adalah ada kaitannya sama Cengbeng. Dan yang kedua adalah hari Kartini. Ya, terima kasih ya Kosanto sudah mengingatkan hari Kartini. Jadi saya mau cerita-cerita tentang saya coba share screen ya, biar Anda bisa lihat semua ya. Saya coba ya. Anda sudah bisa lihat? Sudah. Ya. Saya mau cerita tentang ini ya. Gambar saya gedein sedikit. Ya. Jadi Anda bisa lihat di sebelahnya ada suatu latihan di Plum Village namanya Touch the Earth in Gratitude, yaitu menyentuh bumi dengan penuh rasa syukur. Sebetulnya tradisi umum di Buddhis juga ada ya, di Mahayana juga ada. Kita menyentuh bumi dengan penuh rasa syukur ya, berterima kasih ya. Kalau misalnya Anda pernah ikuti program Plum Village ya, retreat, biasanya Anda akan mengetahui ada 4
Menyentuh bumi itu sama dengan bersujud. Kalau tradisi Tionghoa atau tradisi Buddhis, kita namanya bersujud. Dan dalam agama Buddha, kita memberi hormat sebetulnya yang paling pertama adalah kepada kedua orang tua. Ya, Anda bisa lihat ya nomor 1 di sebelah, yaitu we touch the earth in gratitude to our parents, ya, who have given us life. Jadi sebetulnya orang yang paling berjasa dalam hidup kita sebetulnya adalah kedua orang tua. Tanpa orang tua kita tidak bisa hadir di sini ya. Bahkan tidak bisa hidup. Jadi orang pertama ya yang perlu kita nyatakan terima kasih atau menyentuh bumi ya dengan penuh rasa syukur, penuh hormat adalah kepada kedua orang tua. Dan itu nomor 1, bukan pacar, bukan suami, bukan istri ya, bukan duit, bukan tabungan, bukan emas. Ya. Sekarang emas harganya tinggi ya. Bukan emas. Saya dengar itu emas katanya harganya tinggi nih sekarang ya. Bukan emas, bukan tembaga, ya, bukan rekening di bank, ya, bukan. Ya, tapi kedua orang tua yang menghadirkan kita ke dunia ini. Dan berbicara tentang orang tua, agama Buddha banyak ya. Bercerita tentang bagaimana orang tua berjasa kepada kita. Ya, dari kecil dirawat, dilahirkan ya. Kemudian bagaimana seorang ibu merawat anak ya. Itu seberapa banyak susu yang Anda minum ya. Berapa liter coba ya. Kalau digabung-gabungkan sudah banyak sekali ya. Kalau suruh bayar juga susah. Ya, gimana mau bayar ya? 1 liter berapa duit? Kalau kita ke supermarket, situ kan ada ya susu ya, tapi susu sapi ya. Susu sapi bisa dihitung ya berapa harganya. Tapi kalau susu ASI ya, pernah minum ASI kan? Pernah, tapi mungkin sudah lupa kali ya. Karena kan masih kecil ya, masih awek-awek ya. Jadi sudah tidak ingat lagi ya. Makanya tradisi Tionghoa ya, Chinese juga menyatakan hal yang serupa ya. Setahun sekali ada acara Cengbeng, kita menghormati leluhur ya. Ya, menghormati leluhur berarti termasuk orang tua ya. Tentu saja orang tua yang sudah meninggal dunia. Tapi menghormati orang tua kan tidak perlu ya harus menunggu sampai orang tua sudah tiada lagi. Tapi justru ketika beliau berdua masih hidup ya, masih sehat, kita perlu hormati, perlu berbakti, membantu mereka sebisa-bisanya. Dan saya tahu di zaman sekarang ternyata banyak anak muda yang punya banyak masalah sama orang tua ya. Anaknya tidak bisa ngobrol sama orang tuanya ya, ngambek, marah, kesel, kecewa, benci juga ada ya. Memang ini suatu kejadian yang sangat susah diprediksi lah ya, karena orang tua kita kan tidak semuanya sempurna ya, mereka pasti ada kelemahan-kelemahan. Tapi satu yang saya yakin adalah mereka sangat sayang pada Anda. Karena gimana pun Anda adalah darah dagingnya sendiri. Ya. Jadi darah dagingnya sendiri dia pasti sayang. Cuman cara sayangnya yang seringkali berbeda-beda caranya ya. Ada sayangnya lebih lembut, ada sayangnya lebih keras ya, ada ya. Sayang yang lebih keras ya, lebih tegas juga ada. Dan ketika kita belajar seni hidup berkesadaran ya, latihan seperti hari ini, kita menjadi orang yang lebih tenang dan lebih damai ya, sehingga hubungan kita sama orang tua juga bisa ada kemajuan dan semakin baik. Hubungannya yang sudah baik menjadi lebih baik. Hubungannya yang kurang baik bisa ada kemajuan sedikit demi sedikit. Saya banyak ketemu orang yang ikut retret ya. Bulan depan ada retret ya. Anda boleh ikut ya. Nanti saya kasih lihat posternya ya. Kalau belum daftar tolong daftar ya. Kalau Cici Tan Ekbing udah daftar katanya ya, yang duduk di depan itu loh. Yang belum daftar tolong daftar nanti ya. Iklan sebentar ya. Iklan. Jadi saya banyak melihat ada peserta yang bagaimana mereka kadang-kadang
Kadang-kadang kita pikir retreat itu kan atau meditasi hanya untuk orang dewasa ya. Tapi di Plum Village kadang-kadang ada retreat untuk keluarga ya, anak, suami istri, ayah sama anak, ibu sama anak juga boleh datang ya. Cuman bulan depan itu retreatnya umum ya, siapapun boleh datang, boleh daftar ya. Dan banyak peserta yang punya hubungan jelek, tapi entah kenapa setelah ikut retreat hubungannya itu ada perbaikan gitu. Walaupun nggak 100% jadi baik ya, tapi dia ada kemajuan dan ada kebaikan ya. Komunikasi mulai bisa terjadi antara anak dan orang tua ya. Ada loh ya, ada anak yang benci orang tuanya ya. Saya ada beberapa cerita, contoh ada teman saya, dia bapaknya itu seorang yang pinter gitu dalam dunia pendidikan ya, pintar. Tapi ada satu anaknya itu kemampuannya kurang lah ya, tidak terlalu pintar ya. Jadi dia bapaknya selalu maksa anaknya harus belajar lebih banyak, harus jadi pintar sepintar bapaknya. Tapi ya masing-masing orang kepintarannya beda-beda ya. Ada orang lebih pintar bahasa Inggris ya. Ada orang lebih pintar matematika ya. Ada orang yang lebih suka pekerjaan tangan ya, tapi pekerjaan pikiran dia tidak kurang suka gitu kan. Jadi masing-masing orang ada pintar di bidangnya masing-masing. Jangan berharap semua orang pintar sama seperti kita, seperti Anda gitu kan. Atau semua orang sama seperti Anda. Jadi beda-beda. Jadi kadang-kadang orang tua memaksa anaknya untuk melakukan sesuatu. Terus anaknya tidak bisa mencapai, ya bapaknya atau mamanya ya sangat kecewa. Sampai akhirnya anaknya benci orang tuanya. Dia merasa orang tua saya kenapa maksa ya. Contoh kalau bapaknya adalah dokter, ada kemungkinan loh ya. Ada kemungkinan bapaknya memaksa anaknya juga kuliah di kedokteran. Karena bapaknya berharap anaknya juga jadi dokter. Tapi ternyata anaknya itu nggak hobi di dunia kedokteran. Kalau anaknya hobi di dunia hukum contohnya ya, mau jadi hakim atau mau jadi pengacara gitu kan, bapaknya nggak setuju. Ngapain kamu jadi pengacara gitu kan, duitnya kecil, nggak botan lui punya katanya kan. Jadi bapaknya maksa, mending kamu jadi dokter ya, kuliah kedokteran jadi dokter ya, kalau bisa nanti jadi dokter spesialis. Nah jadi anak merasa terpaksa gitu ya. Banyak loh ya anak yang terpaksa mengikuti niat mamanya atau bapaknya kuliah sesuai keinginan mereka. Kadang-kadang kuliah setengah jalan berhenti, kadang-kadang kuliah nggak selesai ya, ataupun setelah kuliah selesai nggak jadi dokter dia malah cari kerjaan lain ya. Banyak sekali ya. Jadi sebagai orang tua juga kadang-kadang memang di posisi yang kurang sadar ya, memaksakan kehendak kepada anaknya. Dan anak juga merasa tidak berdaya ya, karena bapaknya yang kasih duit. Mau kuliah terus bapaknya nggak kasih duit, gimana mau kuliah coba ya. Jadi ini ada banyak kondisi. Kalau anda sudah jadi bapak atau mama ya, barangkali sekarang boleh duduk diskusi ya, anaknya mau sukanya di bidang apa gitu ya. Boleh kasih kesempatan seperti itu. Nah dengan demikian hubungannya bisa baik dan anak juga bisa tidak menyalahkan orang tua nanti ya. Sekarang saling menyalahkan aja terus ya. Jadi menghormati orang tua sangatlah penting karena kita adalah kelanjutan ya dari orang tua kita. Yang kedua adalah guru ya. Guru ini macam-macam ya, dari guru spiritual, guru sekolah ya. Pernah sekolah semuanya kan? Ini semua orang pernah tace kan? Tace itu artinya pernah sekolah SD ya, atau TK, atau SMP, atau SMA, bahkan kuliah ya. Nah itu semua juga guru. Guru yang mengajarkan pengetahuan. Guru yang mengajarkan membaca ya. Dan ternyata ya, kedua orang tua kita adalah guru kita yang paling pertama sebetulnya. Mereka yang mengajarkan bagaimana makan, bagaimana jalan, bagaimana berbicara ya, bagaimana mandi atau gosok gigi. Jadi ternyata
kedua orang tua kita juga sebagai guru kita sebetulnya ya. Mereka tidak hanya sebagai ayah dan ibu, tapi juga sebagai guru. Dan guru ini banyak sekali lah ya. Dari guru umum ya, guru ayah dan ibu ya, atau guru spiritual juga ada ya, yang mengajarkan cinta kasih, mengajarkan pengertian ya. Di situ disebutkan ya, kalau di Plamphile kita sebutnya adalah guru yang mengajarkan saya tentang bagaimana mengerti tentang kehidupan, bagaimana mencintai semua makhluk ya, dan bagaimana hidup di saat ini. Ya. Kalau nomor 2 sih memang lebih spesifik ya, guru yang berkaitan dengan spiritual. Guru yang mengajarkan saya menjadi lebih baik. Tapi rata-rata guru kan mengajarkan kita menjadi lebih baik ya. Ada nggak guru yang mengajarkan kita jahat ya? Kamu harus jahat, kamu harus kejam ya, kamu harus bunuh ya, kamu harus perang sama sana ya. Ya guru juga tidak semuanya sempurna lah ya. Ada juga guru-guru yang ngajarnya keliru juga ada ya. Tapi Anda kan bisa membedakan ya, guru yang mengajarkan kebaikan dan guru yang mengajarkan kejahatan ya. Tapi ada juga ya, guru yang mengajarkan kejahatan, pengikutnya banyak. Di zaman Buddha ada itu. Ya, ada guru-guru petapa itu ya, meditasi ya. Tapi dia mengajarkan kejahatan juga ada. Ya, karena pikirannya yang terbelenggu oleh terbelenggu oleh pikiran tidak suka, benci ya, dan semuanya. Coba ya, saya mau dengar ada nggak suara jam dindingnya ya? Nggak ada ya? Ini lagi bunyi tuh. Baik. Baik, terima kasih ya. Akhirnya saya bisa mendengarkan suara jamnya ya. Jauh sekali, karena di Medan. Ya, bayangkan suaranya dari Medan menembus awan baru sampai ke Thailand. Jadi zaman dulu tadi ya, saya bilang ada juga guru-guru yang mengajarkan yang kurang baik. Ya, ada itu ya. Kalau Anda sudah bisa membedakan lah ya, guru yang mengajarkan kebaikan dan kejahatan ya. Kalau yang mengajarkan kejahatan udah jangan diikuti ya. Dan selanjutnya yang nomor 3 yang perlu kita memberikan hormat adalah sahabat ya, teman. Saya ini termasuk teman Anda ya. Teman spiritual lah ya. Teman yang memberikan panduan ya, dukungan di saat kita di momen-momen yang kesulitan. Ya, momen kebaikan juga kita dukung ya. Maksudnya momen bahagia ya kita ikut bahagia ya. Nah, itu namanya teman baik namanya ya. Ada juga teman yang penuh benci, teman yang penuh iri ya. Kalau kamu juara ya dia menderita. Kamu bahagia dia menderita. Ya, seperti itu ya, bisa sebaliknya. Jadi kita perlu, bukan kita ini diskriminasi loh ya. Bukan ini kita pilih-pilih teman, tapi memang ada teman yang memberikan efek buruk. Ya memang lebih baik gak usah berteman dengan orang seperti itu ya. Tidak berteman bukan berarti harus benci loh ya. Itu dua hal berbeda ya. Oke, saya gak mau berteman sama dia karena dia banyak memberikan efek jelek. Tapi saya tidak usah benci dia. Kalau udah nggak mau berteman lalu membenci ya itu bodohnya Anda. Karena agama Buddha ya, Buddha tidak pernah mengajarkan membenci orang. Ya. Jadi minimal netral aja sudah. Wah bocap ya sama dia nggak apa-apa ya. Yang nggak mau jadi teman, tapi ya kita boleh saja netral ya. Netral sih lebih baik lah ya daripada membenci ya. Gimana? Mau netral atau mau benci?
Bencilah suhu, kesel tuh sama orang itu tuh. Tiap kali ngomongnya jelek gitu kan. Lebih baik saya benci dia gitu kan. Nah itu yang rugi itu Anda sendiri ya. Saya tuh ingat ada satu cerita, ada seorang guru ya, guru sekolah. Guru sekolah ini kasih tugas ke murid-muridnya. Murid-murid ya, besok kamu harus kerjakan tugas katanya. Tugasnya adalah masing-masing bawa tomat. Ya. Terus bawa berapa tomat? Tomat tahu ya? Bawa tomat. Ya, bawa tomat ya. Lalu seberapa banyak Anda bawa tomat adalah seberapa banyak orang yang kamu tidak suka. Ya, atau berapa banyak orang yang kamu benci ya. Contohnya kamu benci 3 orang, ya kamu bawa 3 tomat. Kalau kamu bencinya 5 orang, ya kamu bawa 5 biji tomat. Ya namanya anak sekolah ya, gurunya suruh begitu ya dia bawa ya. Jadi masing-masing besoknya semuanya murid-muridnya datang, dia bawa tomat. Dibilang nih saya ada 3 orang ya, 3 orang saya benci, tomat saya 3 katanya kan. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7 ya, ada yang 10 ya. Lalu tomatnya dimasukkan ke dalam kantong, gurunya bilang kamu harus bawa tomat ini kemanapun kamu pergi. Dan selama 1 minggu kamu harus bawa kantong itu terus kemanapun. Ya siswa-siswanya kan bingung ya, ngapain nih guru suruh saya bawa tomat ya, kemana-mana nggak boleh lepas ya. Nah setelah itu, setelah beberapa hari pertama dan kedua, tomatnya kan masih segar ya. Hari ketiga, 4 dan 5, tomatnya itu mulai busuk. Baunya juga tak sedap ya. Lalu murid-muridnya itu mulai protes. Ini PR dari guru saya ini jelek sekali nih. Ini tomat udah busuk juga harus kita bawa ya. Nah setelah itu mereka kembali ke kelas. Gurunya baru jelaskan. Lihatlah ya, tomatnya hari ke-1 ke-2 masih segar ya. Tapi ketika tomat ini kamu bawa terus sampai hari ke-3, hari ke-4 atau hari ke-5 sampai 1 minggu, tomatnya tuh jadi busuk, baunya nggak enak. Ya. Itu sama seperti kebencian. Kebenciannya kamu bawa 1 hari, 2 hari, 1 hari atau 2 hari mungkin belum begitu terasa ya. Hari ke-3, ke-4, ke-5 sampai 1 minggu kamu benci seseorang, bencinya itu akan menjadi busuk. Bencinya itu akan menjadi sangat tidak enak ya, dan membuat Anda menderita. Jadi guru ini mau mengajarkan betapa pentingnya untuk tidak membenci. Ya. Kenapa terjadi perang coba ya? Anda baca berita ya, ada perang Ukraina ya sama Rusia, Israel sama Hamas ya. Kemudian barusan Israel sama Iran ya, saling tembak, saling bom ya. Karena apa? Karena ada benci, ada salah paham ya. Dan mereka berpikir dengan bom, dengan rudal ya, dengan tembak menembak, bencinya itu akan selesai. Ya. Saya tembak dia sampai mati ya, bahagia saya katanya gitu kan. Tapi yang terjadi apa? Masyarakat yang mati ya, rugi ya, gedung hancur ya. Terus kebenciannya itu akan dibalas terus. Makanya agama Buddha bilang kebencian itu nggak pernah selesai kalau dibalas dengan kebencian. Jadi gimana dong Su? Ya dibalas dengan sabar dan cinta kasih ya. Jadi memang demikian benarnya ya yang diajarkan Buddha. Kayak dari teman ya, dari teman bisa jadi musuh. Dan musuh bisa jadi teman lagi. Jadi antara teman dan musuh itu bisa bolak-balik ya. Hari ini dia traktir kamu makan ya dia teman ya. Besok dia nggak traktir makan ya udah nggak jadi teman lagi ya. Gitu ya kita ya. Ya. Jadi kita perlu melihat hal seperti itu ya. Dan di sekeliling kita, contohnya teman-teman di sini ya. Teman-teman yang hadir pada hari ini adalah teman-teman yang baik, teman spiritual, teman yang saling mendukung dalam latihan ya. Nanti saling kenalan ya. Yang sudah kenal ya lebih kenal lagi ya. Kalau yang belum kenal ya boleh kenalan nanti ya. Nanti kita seharusnya ada Dhamma sharing ya.
Anda boleh berbagi ya, sharing, perkenalkan diri, ya, cerita pengalaman hari ini bagaimana. Dan yang nomor 4 ya, kita juga menghormati semua makhluk. Ya, semua makhluk termasuk makhluk yang hidup atau yang tidak hidup. Ya, kalau animal berarti kan binatang ya. Binatang ya kita anggap sebagai hidup. Tumbuh-tumbuhan dianggap hidup nggak? Ya kalau secara biologi dia sebutnya ya makhluk hidup juga ya. Tapi kalau misalnya dalam agama Buddha, pohon tidak dianggap sebagai makhluk hidup karena dia tidak punya kesadaran ya. Tapi sekarang para ilmuwan mau mencoba membuktikan ya, apakah pohon itu betul-betul sama seperti manusia ya atau binatang ya. Punya reaksi, punya emosi ya, punya pikiran atau tidak. Ya kita tunggulah ya, siapa tahu nanti ada penemuan baru ya. Dan juga dunia mineral ya. Dunia mineral kita juga perlu menghormati air, menghormati batu, menghormati loh ya, menghormati udara ya. Karena menghormati udara ya kita tidak bikin polusi ya. Karena menghormati pohon ya kita tidak sembarang menebang ya, hanya menebang sesuai kebutuhan. Karena menghormati tanah ya, kita tidak sembarang menggali contohnya ya, atau tidak buang sampah sembarangan. Menghormati listrik contohnya ya. Ya, listrik yang tidak pakai kita hemat ya, kita matikan lampunya atau AC-nya atau kipas angin bisa kita matikan kalau kita tidak pakai. Nah, ini namanya hormat. Ya. Jadi agama Buddha juga berbicara hormat yang lebih luas. Ya. Saya kira ini satu hal yang sangat bagus ya. Karena apa? Tanpa orang tua kita tidak bisa hidup. Tanpa guru kita tidak bisa berkembang ya, karena guru banyak mengajarkan. Tanpa teman hidup jadi agak bosan gitu ya, boring ya, cuman sendirian aja ya. Jadi kita perlu ada teman dan kita juga perlu semua makhluk atau lingkungan ya yang membutuhkan, kita membutuhkan ya, kita butuh udara, butuh air, butuh bensin juga ya. Kita juga butuh macam-macam lah ya. Lingkungan kita ya, artinya kita menjaga melestarikan lingkungan sebisa-bisanya. Ya. Dan kita semuanya adalah bagian dari itu semua. Kita adalah bagian dari orang tua, kita adalah bagian dari guru ya, karena dia mengajarkan suatu ya. Lalu teman-teman bermain dan semuanya. Jadi ini adalah beberapa sharing ya, semoga sedikit bisa membantu Anda mengerti bahwa latihan sadar, kita juga sadar bahwa kita sadar harus ada rasa hormat, berbakti ya kepada orang tua, menghormati guru, menghormati teman ya. Rasa hormat kita itu bisa muncul kalau ada kesadaran yang lebih tinggi. Ada orang hormat karena rasa takut, ada juga. Ya. Tapi kita kan perlu hormat yang lebih tulus ya. Ketika kita hormat ya lebih tulus, yang lebih murni lah ya saya bilangnya. Ya. Jadi ini kira-kira beberapa sharing dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat buat Anda semua. Dan satu lagi